Selanjutnya, isna ashar, syu'uruka bidza'fi aw tardiduka li'ibarati ana fasilun yaj'alu dhalika juz'an min shakhsiyatika tanbani alaihi asbabu mawaqifika salabiyah mustaqbalan. Syu'uruka bidza'fi, perasaan lemahmu, jadi perasaan bahwa kamu lemah, atau tardiduka, atau mengulang-ulang, li'ibarati ana fasil, mengulang-ulang ungkapan ana fasil, saya gagal, yaj'alu dhalika, hal tersebut akan membuat juz'an min shakhsiyatik, bagian dari pribadimu. Jadi itu justru malah nanti menjadi bagian dari pribadi, tanbani alaihi, yang menjadi landasan, asbabu mawaqifika salabiyah, menjadi alasan sebab-sebab sikapmu yang negatif, mustaqbalan, di masa yang akan datang. Jadi kalau ada perasaan lemah atau mengulang-ulang ungkapan saya gagal, nah justru nanti itu akan menjadi bagian dari kepribadian. Jadi seolah melekat dalam kepribadian. Yang itu nanti menjadi acuan, menjadi landasan sebab terjadinya sikap-sikap yang negatif di masa yang akan datang. Jadi kalau ada sikap negatif di masa yang akan datang, nah boleh jadi karena memang berpijak daripada bagian dalam kepribadian diri yang salah satunya dimunculkan dengan perasaan-perasaan itu. Makanya jangan ada perasaan lemah. Perasaan lemah justru nanti akan menjadi bagian yang merekat dengan pribadi gitu, yang merugikan sebab menjadi cikal bakal adanya sikap yang jelek di masa yang akan datang. Kemudian salis asar, khawfuka min husuli mauqifi khilafil mu'tad yalumuka alaihil akhurun yasillu kudrataka wa yukhaddiru taqatika. Rasa khawatirmu, rasa khawatirmu untuk memiliki sikap yang berbeda dari kebiasaan, lalu akan dicela oleh orang lain, nah itu justru akan menumpulkan kemampuanmu dan akan melemahkan potensi-potensimu. Jadi khawatir ada sikap yang berbeda dari kebiasaan. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan jelek. Lalu kalau kamu berbeda itu akan dicemooh, akan dicela oleh orang lain. Ya. Mungkin gambarannya ya sikap-sikap itu sebagai sikap yang menjadi kebiasaan padahal itu jelek. Sehingga kalau kita berbeda nanti akan dicemooh orang. Ya mungkinlah suka ada dalam kita juga suka ada basa-basi misalnya. Kalau kita berbeda itu dari orang itu suka ada disebut sok alim, sok suci, sok apa gitu. Nah sehingga kita khawatir, ada kekhawatiran kalau berbeda dari kebiasaan orang lain, padahal itu jelek gitu. Tapi kita khawatir kalau berbeda nanti bisa dicemooh, bisa dicela oleh orang lain. Nggak usah begitu. Jangan ada perasaan khawatir seperti itu. Sebab kalau ada perasaan khawatir seperti itu, justru itu akan melemahkan kemampuan, akan menumpulkan kemampuan, dan akan melemahkan potensi gitu. Ya sebaliknya harus berani berbeda saja kalau memang sikap itu sikap yang jelek gitu. Meskipun harus dicemooh oleh orang ya nggak apa-apa lah gitu. Nah daripada kita terjerumus mengikuti kebiasaan yang jelek. Itu jadi kekhawatiranmu akan sikap yang berbeda dari kebiasaan. Maksudnya berbeda dari kebiasaan jelek yang dilakukan sehingga kalau berbeda itu nantinya akan dicela oleh orang lain. Nah, itu akan melemahkan
akan menumpulkan kemampuanmu dan melemahkan potensimu. Rabi Asyar, la tatadzakkar ibaratit tawbih. Jangan ingat-ingat ungkapan yang menjelekkan. Wa kalimatin naqdil jariha, atau kata-kata kritik yang melukai, wal mawaqif as-sayyi'ah, atau situasi-situasi yang jelek. Jadi artinya kalau pernah kita mendapatkan ungkapan-ungkapan yang menjelekkan kita, atau kritik-kritik pedas yang melukai kita, atau ada situasi-situasi yang jelek pernah kita alami, nah itu lupakan sajalah. Jangan diingat-ingat. Ya. Jangan diingat-ingat. Kita pernah dijelek-jelekan oleh orang, kita pernah dikritik pedas oleh orang, kita pernah mengalami situasi-situasi yang jelek, nah, nggak usah diingat-ingat. Gitu. Udah biarkanlah saja. Itu masa lalu. Gitu. Jangan diingat-ingat. La tatadzakkar ibaratit tawbih wa kalimatin naqdil jariha wal mawaqif as-sayyi'ah. Jangan ingat-ingat ungkapan yang menjelekkan, ungkapan-ungkapan kritik pedas atau kritik yang melukai, dan situasi-situasi yang jelek. Kemudian, khamisata asyar, tajahal al-masadir al-kharijiyah allati khawlaka wasna antal qarar. Lupakan ya sumber-sumber eksternal yang ada di sekitarmu yang sekiranya tidak cocok, gitulah, tidak cocok dengan dirimu atau tidak relevan, tidak baik bagi dirimu. Lupakan saja. Lupakan sumber-sumber eksternal yang sekiranya merugikan, gitu. Sumber-sumber eksternal yang sekiranya tidak baik. Nah, wasna antal qaror, ciptakan saja olehmu wasna antal qaror, ciptakan olehmu al-qaror, keputusan sendiri yang baik, gitu. Jadi intinya malah jangan bergantung kepada luar, gitu. Jangan bergantung pada sumber-sumber luar. Tapi justru sebisa mungkin jadilah kamu sebagai pemberi keputusan, gitu, yang membuat solusi. Jadi kalau solusi permasalahan jangan terlalu mengandalkan orang lain. Apalagi kalau tidak bagus, gitu, tidak jelek, ya lupakan saja. Rumuskan saja solusi atau putusan baik itu dari dalam diri, gitu. Demikian ya, dari 1 sampai 15 dulu. Wallahu a'lam.